ditunjukkan di dalam drafting phase. Mampukah arsitek dari Dewa United Esports berhasil menumbangkan arsitek dari istana kerajaan RRQ? Alright. Roger, Chuzin dan juga Ruby ternyata yang di-ban. Mereka nggak mau ya Om ya. Mereka nggak mau rinciannya bebas dan ternyata respect terhadap Fanny nih Om. Iya, Fanny buat Ray memang cukup galak ya. Yep. Ini assassin-assassin yang masih di-ban juga. Dan Povius, power pick tetap nih ya. Dari minggu kemarin udah mulai terlihat. Dan langsung jadi Prayo ya. Prayo sekarang. Sekalinya muncul langsung jadi first pick. Tapi ini berarti ngebuka juga beberapa kesempatan ya buat RRQ. Mereka bisa ambil yang aman dulu pastinya dari sisi XP mungkin. Karena sekarang ya udah ada Povius yang udah kebuka. Jadi kalau misalnya mereka mau langsung head to head pun bisa lakukan ini sekarang. Tapi ternyata Hadit dan Hylos. Yep. Wow, ini agak sedikit kontradiksi sih menurut aku. Maksudnya kontradiksi apa? Pertama kita menyaksikan di mana adanya Soriso menggunakan Poveus, tapi di sisi sebaliknya Skylar langsung dipancing untuk menggunakan Harit in the first pick. Yep. Apalagi hari ini Hero Dash juga ya sebenarnya. Memancing Poveus justru. Iya, makanya jadi sebuah kontradiksi draft yang dimana ini sepertinya akan menjadi sebuah pengecohan andal. Yang sangat saya takutkan adalah Om Awa. Oke. Ketika Dewa melihatnya ini kita menuju ke arah Skylar, just in case nanti tidak sesuai apa yang dimiliki dari RRQ dan misalnya Haritnya berubah menjadi ke arah mid lane. We never know gitu loh. We never know. Bisa sih. We never know. Dan ternyata ketika Lunoxnya sudah ditaruh di arah bot lane, tiba-tiba ada hero marksman di area bot lane. Oh bisa jadi sih. Yang punya area of effect seperti Beatrix. Ya. Bisa tapi menurut gue ya itu tipis ya. Tipis Kemungkinannya chance-nya ya. juga. Paling ya 10% aja. Ya, ini hero-hero Mesa udah mulai ditutup juga. Cow ada Johead misal kalau mau. Johead ya? Oke, untuk possibilities-nya, tapi memang kalau untuk Kyoshi bisa dibilang mereka butuh tipikal hero yang bisa memperpanjang lah timnya supaya ketika Povius yang membuka Demonic Force, ada beberapa cancellation atau hambatan yang nanti bisa mereka upayakan gitu. Dan karena sekarang nomornya juga masih terbuka ya buat RRQ Hoshi, Edith mungkin bisa jadi salah satu pilihan dari segi banding. Iya benar sih, Karisla, Edith masih ada juga ya. Karena untuk Povius sendiri, untuk lini-nya dia berjumpa dengan hero EXP siapapun ya. Ini masih strong banget. Dan Esmeralda sekarang udah bukan counter directnya dia gitu loh. Nggak kayak dulu Udah ya. bukan seperti yang dulu, ini udah bukan Povius yang lama. Jadi memang agak sedikit berbeda nih Betul. untuk cara treatment menghadapi Ada- si Povius ini ya. Ada karakter development dari Povius. Development. Tapi jujur ya kalau ngomongin dari EXP, kita tahu Sorizo ini harus menghadapi orang yang benar-benar menurut aku punya sosok yang spesial, Dairen. Kalau misalnya kenapa aku bilang sosok spesial Dairen, orang yang tidak bisa masuk ke NPL, tidak berada di liga profesional semenjak dia keluar dari Rebel waktu itu, dia berehat satu season, dia harus grinding di MDL, naik ke MPL, turun lagi ke MPL sampai akhirnya ngebawa raja dari segala raja di posisi satu klasemen. Iya. Itu sosok yang spesial sih menurut aku. Maksudnya dia tuh nggak menyerah gitu ya sama Dairen. sekali. Ya dia salah satu sosok yang spesial karena satu season nggak bermain nama tuh bisa hilang loh. Iya. Nama tuh bisa hilang dan kesempatan untuk dia bermain, untuk kualitasnya juga pasti menurun. Benar-benar. Tapi dia udah proof ya untuk sejauh ini di Hall Season mereka potensial untuk jadi juara. Ada Gatot juga yang muncul Om. Yap, dan juga Tigreal. Ini nggak di-ban sama sekali ternyata dan bahkan tidak diambil juga tadi. Wow, ini agak cukup unik draft yang dimiliki dari tim RRQ sih. Mereka benar-benar ngebuat front to back kali ini. Lihat, betapa banyaknya hero yang tidak bisa melakukan dash. Betapa banyak hero yang tidak bisa melakukan dash di RRQ. Hampir 4, kecuali Spear of Alpha. Iya. Iya kan? Iya. Coba lihat. Ternyata dia berani ngebuka. Oni ternyata untuk menjadi salah satu pegangan supaya Skylar bisa bebas. Alright, tapi ini mereka harus hati-hati ya. Terutama buat di early-nya sih. Aku pengen ngelihat sekarang Watt apakah memang akan bermain agresif dan berani juga. Ingat, dia punya Lunox. Lunox ini bisa untuk nge-pressure Haritnya. Tapi plus minus ya. Level 4 ya squad banget Lunox tahun Harit. Di bawah level 4 kita sudah melihat contoh kemarin. Ada yang terpick off 2 kali sebelum level 4. Ya, but let's see. Ini dia untuk match pertama kita hari ini. Oke, mampukah sang Dewa United menghentikan jalur kemenangan setengah season untuk RRQ atau bakal RRQ mendapatkan half champion season ini? MPL Arena, mana tepuk tangannya?
Let's go to the lead after. Game pertama untuk Dewa United Esports di hari ini bakal jadi satu hal yang cukup menentukan. Apalagi kita tahu juga ya dengan ada Gatot, adanya Pobius. Ini dua hero yang menurutku butuh banget buat momentum mereka sih. Sekali salah loncat aja, wah itu nguras resource-nya lumayan Oh, banget. sekali salah loncat aja ya? Yap. Oke. Ini bakal totalitas buat Dewa ya. Melihat battle spell yang mereka bawakan ada 2 revitalize, 2 kolam hijau nih yang dibawakan. Jadi mereka bakal lompat terus-terusan juga di tengah. Sampai spellnya aja mereka nggak mau ambil dash ya berarti Yap. dari Dewa United. Ini akan ngebuat mereka mungkin benar-benar mengandalkan dari setiap source skills-nya untuk main ofensif ataupun untuk main defensif nanti. Oke. Dan Oke. encourage ya yang dipakai buat si Gatot nih berarti buat Moeza. Iya gimana Moeza ini benar-benar ingin berada di garis depan dan bahkan kondisinya dari Profesor Rizzo juga dia akan berada di dalam kondisi yang sustain. Lihat, revitalize di tangan dirinya dengan full defensif yang ada di tangan dari emblem yang dia miliki. Ya. Dan kalau ngeliat juga ya di sisi top lane-nya kita udah ngeliat bagaimana ketika nanti ada Lunox dan juga Tigreal. Tigreal dari seorang Indok mungkin harus lebih berhati-hati lagi ataupun dari Susujin ya. Iya. Kayak Tigreal oke lah, dia bisa punya banyak target juga kan. Cuma targetnya ini adalah hero-hero yang tebal. Iya. Dan itu yang harus bisa dihindari atau at least kalau memang targetnya ke hero tebal, itu bisa Oke, dapetin point kill. tapi lihat cara top lane, Skylar. Dia memberikan pressure terhadap sosok seorang Watt. Dan yang mungkin akan diandalkan kali ini ketika adanya Watt dan juga Skylar one by one situation. Rinsha sebagai salah satu support system. Ini kita udah jarang banget lihat sosok dari Angela yang berada di arah mid lane tentunya. Iya ya udah cukup jarang. Tapi sekarang kombinasinya dengan Alpha jadi itu cukup powerful. Nanti kalau misalnya udah masuk ke arah team fight karena ketika menghadapi Povius ya itu yang mereka butuhkan. Iya. Alpha jangka panjang. Kalau menurut aku dia paling power itu kalau misalnya sudah bareng sama sosok seorang Hylos di depan sih. Iya. Udah ada Oh iya. Hylos, ada Angel. Revitalize Angela. Bayangkan berapa bebasnya yang lainnya. Cuma yang bisa kita lihat di sini, 2 Purify yang sangat di-respect oleh Dewa. Ya. Yang ngebuat Idok ini agak cukup rendah dari segi initiate-nya. Ya. Tapi Revitalize juga sini bakal membantu kalau memang ada all in yang mau dibuat dengan Dewa United ya. Ya mungkin sekarang sih karena dari Dairon juga udah mulai ngebuka posisinya. Avatar of Guardian David nampaknya di sana nanti bisa masih di tangan sama Sojin. Fight kembali terjadi dengan Alpha di depan sana dirasuki oleh seorang Angela Muat seorang Mueza. Berhenti pergerakan dan bahkan first di tangan dari sosok Sojin. Double kill di depan mata. Gak ada jalan untuk bola untuk seorang Sorizo. Karena lihat di sini, Dish yang sangat rendah membuat dia tidak bisa bergerak dan bahkan di sana Ray sekeratul maut. Membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba berhasil mereka satu tapi Ray out of nowhere. Calculate dengan Queen Shadow-nya. Berhasil memberikan pressure. Oh, what? Di arah top lane. Watt versus Skylar. Dengan adanya Order Brilliant Force. Nyelamatin dirinya. Atau dia harus tumbang di tangan Skylar. Wah, tapi kita tadi sempat ngelihat ya bagaimana powerfulnya team fight dari RRQ Hoshi. Namun kalau ngelihat dari pilihan hero yang dibawakan oleh Dewa United ini juga menarik ketika Case ini kan jadi satu sosok yang punya efek sisi cukup besar. Jadi nanti kalau misalnya Idok masuk menurut aku udah langsung ke counter banget dengan efek sana ini. Ya pada 2 debut tadi ya buat Dewa. Tapi ini menarik sih karena kita belum pernah melihat Rins dengan Angela. Kita sering melihat dia memainkan mid yang punya atau memainkan utility. Dan Tigreal buat Idok juga sama Hylos juga baru kita lihat buat RQ Hoshi. Betul-betul. Dan kita akan kembali lagi melihat nih di area top lane yang bisa dibilang untuk pemain RQ Hoshi mereka udah Wow. lumayan mendominasi nih. Wow, 6 caster yang bertugas menuju ke arah RRQ. Apakah kali ini Dewa United akan menampar seluruh caster yang bertugas? Wah. Atau bahkan memang kenyataan pahit ini harus mereka terima? Terakhir kita udah pernah ya ditampar ya waktu itu. Sering gak sih? Sering ya? Season ini sering. Season ini sering ya. Tapi itu yang gue suka adalah membuktikan kalau tim lain, kalau caster ini prediksinya itu gak ada bergunanya. Kan Juga gak ada sih. gunanya, tapi bahkan ini bisa menjadi Hah? sebuah motivasi kalau mereka dari sudut pandang yang berbeda. Betul-betul. Jadi Mungkin rasanya kayak, ya, ini caster kenapa gak di-support tim gua, tapi malah menurut gua adalah Jadi motivasi. Jadi motivasi justru. Benar, Dan benar. beban untuk tim yang didukung gitu loh. ya sebenarnya balik lagi fokus ke masing-masing timnya sih. Karena sekarang Turtle juga udah mulai muncul kan. Ini Turtle yang kedua dengan eliminasi yang gak berbeda jauh. Tapi memang dari arah gol dipegang oleh RRQ. Susucin, tapi nampaknya kali ini plus shot! Hidok! Fokus menuju ke arah sosok seorang Hayabusa yang hilang begitu saja. Tanpa ada visi 9 misi untuk mendapatkan retribusi di sana Sorizo. Kan satu saat dia bisa terus besar. Berapa sekali dari tim RRQ dan Skylar. Sony ingat terhadap seorang Case. 1 point kill plus flicker. Membuat looking for weapon di tangan dari seorang Watt. Satu-satunya yang bertahan. Lihat perpasukan dari tim RRQ. Mereka fokus terhadap seorang masuk. Ray. Mereka nggak boleh berterjadi dan dive in. Membuat tim RRQ kali ini kemungkinan akan mendapatkan satu buah turret. Karena lihat
Para pasukan dari tim RRQ mereka memaksa mendapatkan satu buat blade yang berhasil didapatkan plus Starro. Itu namanya keuntungan yang berlimpah dengan 4 point kill. Almost wipe out. Ini terlalu mahal sih Om. Betul, Hampir wipe out, dapat alternate di area mid loh. Ini yang benar-benar krusial banget karena berarti untuk area teamfight-nya semakin diperluas lagi sama Arkeoshi. Ya, nice opening tadi dari Idok ya. Iya, bagus banget. Itu flicker, terus juga ada Sacred Hammer dan Implosion yang dipakai tadi. Nangkep 3 sekaligus. Dan RQ bahkan mereka mengamankan objektif kembali. Dari Dewa belum terlihat adanya mungkin perlawanan. Karena dari itemnya juga ini masih hanya mengandalkan Rey dulu di awal dan Povius. Build lawas nih atau build lama ya. Thunderbelt. First item Thunderbelt. Karena kemarin kita sudah melihat kayak Thunderbelt ini lama buat bisa aktif sebenarnya. Dia masih butuh waktu buat ngumpulin stack-stacknya juga. Benar-benar, dan secara damage pun memang masih cukup minim ya dari sisi magical damage, entah itu dari Vexana ataupun Lunox yang paling glowing one, yang mungkin akan sedikit membantu nanti bagi sosok frontline-nya seperti Dairon dan juga Idok yang bisa diridu sedikit untuk shieldnya. Tapi Idok sudah mulai menggeser lagi para pemain dari Dewa United. Iya, Fatal of Guardian-nya menuju ke arah depan sana, tapi seling out ke arah Siren, Shadow Kill. Idok gak ada lagi jawaban untuk bisa bertahan, tapi Watt harus mundur ke arah belakang dan Skylar free. Ketika tidak ada yang ludes, membuat Skylar berhasil melakukan double kill. Looking for triple kill. Skylar masih bertahan depan sana, Sorizo. Satu-satunya orang yang mencoba untuk melakukan zoning out, tampaknya gagal. Karena Sorizo juga harus tumbang. Meanwhile, di depan sana, dua para pasukan raja ini memberikan dua pasukan dan dua teamfight yang berbeda. Dua-duanya berhasil, Nevin. Dengan satu trigger saja ya sebenarnya yang aku kira ini gak bakal dimakan sama Dewa United. Secara objektif mereka tertinggal. Dan bahkan akhirnya ngejawab juga fungsi dari Angela, yaitu untuk nempel ke arah Skylar. Demonic Force akan langsung ketutup dengan heal dari Angela. Yap. Angela dan bahkan bisa masuk ke Sutsujin kalau memang diperlukan. Iya. Tapi tadi memang nice team play lagi-lagi ya di sini dengan adanya Glorious Pathway yang dibuka untuk Dairon juga. Membuat tim fight wajib buat bisa di-initiate karena Povius sudah terlanjur lompat ke depan. Iya, Povius udah masuk Sorizo-nya. Tadi aku sempat ngomong juga di belakang Om Wawa ketika kita lagi sedang briefing bersama Bang Dika dan kawan-kawan. Povius ini, oke memang power, memang kuat, tapi Povius sudah mulai banyak yang tahu gimana cara nge-counternya. Iya. That's why dia nggak masuk lagi list ban Om Wawa. Dia lepas dan itu yang berbahaya menurut aku, Nevin. Apalagi first pick kan tadi. Yes. Jadi counternya udah langsung bisa semuanya tuh dari segi drafting. Justru malah pasukan Arkeoshi itu sengaja ngebuka supaya Povius di-pick. Oh ya. Mereka udah siapin nih jawabannya. Dan terbukti memang dari beberapa team fight yang terjadi selalu dimenangkan oleh Arkeoshi. Dan sekarang dengan Lord yang sudah mulai muncul juga saat ini, Dewa United mulai harus mencari cara. Tapi sepertinya untuk kontes bukan jadi jawaban ya. Yap, ini mendekat ke Lord pun kayaknya mereka harus respect sih. Mereka nggak boleh terlalu maju juga karena mereka open, mereka lagi kalah level, mereka lagi kalah equipment. Udah pasti bakal dipukul mundur juga. Dan Arkeoshi mereka bisa dorong ya di lane jauh dengan satu Angela loh. Rins ada di bagian jauh juga. Dan Lord ini akan menjadi Lord cuma-cuma bagi Arkeoshi karena memang itu dia tadi. Mau dekat juga serba salah. Dan ada yang menarik. Karena Skylar menggunakan Wishing Lantern. Berarti memang pengen targeting ke frontline-nya dulu nih. Betul, Muesa, dua hero tebel ya. Sorizo, ini dua hero yang memang bakal jadi target. Karena dari tadi kita ngelihat juga target dari Sorizo adalah ke arah Skylar. Dan sekarang seperti Arkeoshi dengan 93% dalam di sana, Sutsujin akan coba dirasuki oleh seorang Richard. Tapi sedikit terlambat, dia harus tumbang itu saja. Shadow Kill setelah keluar di depan sana. Skylarnya hilang, RRQ mereka terburu-buru. Mereka dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi? Mereka terlalu greedy. Karena Sutsujin masuk dengan darah seperempat. Tidak bisa dilindungi dengan adanya Rinse ya, walaupun dengan harga. Tapi lihat, ada dua glowing one di tangan Dewa United. Ya, gold yang tadinya udah diunggulkan sampai ke angka 8.000, ini dipotong, dipangkas setengahnya hingga 4.000 saja. Tapi kalau bisa dibilang dengan Lord yang sebenarnya masih berjalan di area atas, Arkeoshi terlalu terburu-buru ya Om? Iya sih, mereka bisa slow push juga, tapi kalau kita lihat dari replaynya dulu nih ya. Karena setahu tadi Sutsujin masuk dia sendirian. Jadi benar-benar dia di all in juga. Yang lain di belakang memang masih lagi siap-siap juga sih. Jadi gak sempat untuk bisa melakukan full follow up buat aksi yang sedang dilakukan Sutsujin tadi. Ya. Dan ini bagus juga dari Dewa United cara mereka untuk bisa mengeksekusi mereka ketika menemukan celah. Mereka ternyata udah menyiapkan hal itu juga. Dan itu yang harus mereka persiapkan juga untuk menit-menit selanjutnya. Karena secara team fight, secara hero yang mereka bawakan, ini bakal powerful banget ketika itemnya udah ada. Terutama untuk Lunox-nya dari Watt. Ya ini dia, yang Watt jelas akan menjadi PR sih. Karena mereka udah punya dua badan kan. Muesa Sorizo bukan hero yang mudah ditumbangkan. Membawa battle spell juga. Revitalize tadi.
Jadi banyak waktu yang akan dibuang atau yang bakal dibeli dengan dua hero tersebut dan akan memudahkan nanti buat Warriors Pathway dibuka sebagai penutup menuju ke arah para pasukan anak dewa, tapi Sorizo di sana masih terperangkap dengan Ray. Terkena infront shot. Sosuji terperangkap tapi free hit dari seorang Skylar. Mencoba untuk bersinar di depan sana. Skylar one last hit. Masih bisa mundur ke belakang. Masih bisa bertahan tapi Ray. Karena Godzero yang menyangkut dan dipadan dengan body block dari Rinsya. Membuat Skylar masih bertahan tapi lihat teamfight yang tidak konsisten dari RRQ. Teamfight yang greedy dari RRQ dimanfaatkan dengan baik dan Dewa lagi-lagi mengorek kesalahan RRQ membuatnya menjadi luka. Yep. Nyaris ya Skylar bisa di take down, tapi udah akhirnya masih selamat. Memang cuma masalahnya ini nih, dari Dewa United akhirnya diberikan space. Pressure yang tadi dikasih terus-menerus malah dilonggarkan. Betul, tapi bukan masalah pressure yang memang udah mulai longgar ya, tapi masalah dari gold yang sudah mulai terkejar sekarang. Itu dia yang tadinya juga. misalnya itemnya mereka kurang, tapi ternyata mereka bisa dapetin poin kill, mereka bisa dapetin kemenangan juga. Dan itu berarti untuk di Lord yang ini power dari kedua tim sudah hampir berimbang. Betul sekali. Ditambah lagi kita lihat RRQ sekali lagi dia bermain greedy seperti tadi dan dia tidak fokus dengan apa yang dia coba dapatkan. Ini kemungkinan besar Dewa akan dapetin Lord dan chance untuk Dewa bisa comeback langsung menjadi 50% menurut aku. Sekarang masih 20%, sekarang masih 20%. Oke. Dan ini yang bakal jadi penentuannya ya, siapakah yang akan ngebuka untuk tim fight-nya terlebih dahulu. Karena ketika bermain di area sempit, dua-duanya punya keuntungan. Apalagi kalau misalnya ada Gatot nih ya. Satu kali lompatan, 5 pemain bisa benar-benar terjebak. Dan dengan banyaknya kolam tadi, itu udah terbukti di bagian bottom lane. Tim fight-nya jadi panjang banget bagi Dewa United. Ya Dewa mereka bermain untuk hero-hero yang sustain ya. Bisa menerima damage juga, jadi begitu semua source skill habis dari Arki Hoshi, di sanalah waktu yang tepat. Hayabusa masuk, Lunox masuk. Oke, mereka udah mulai fokus sih harus dimana Lunox ya dari tadi yang nge-deal damage Lunox di sana free. Lalu super awat tadi di depan sana Muesa dengan membuka badan Dairon. Damage sedikit pokingan dia membuat dia sakaratul maut dan akan nanti Rince yang masuk ke arah Dairon itu membuat chance Dewa bisa dapetin Susujin dan juga Skylar. Yang dicari adalah Dairon yang sekarat, Rince yang following up, Susujin dan Skylar gak punya power hardcut di sana. Ya itu yang bakal coba untuk dihabisin dulu seluruh resource yang dimiliki oleh RRQ Hoshi, tapi Dairon bakal coba untuk maju ke bagian depan. Tapi nampaknya lihat di sana para pasukan dari tim RRQ, mereka mencoba mencari di mana Ray berada. Sorizo, Sonic yang bagus tampaknya Zero Kill berhasil dikeluarkan. Retribution from Ray! What a retribution! Berhasil mendapatkan double kill. Sekali depan sana harus ditumpahkan. Dengan tidak ada sekali hanya tersisa Rince yang bersama Susujin. Mereka harus mundur ke arah belakang. What a play from Retribution! Tapi nampaknya Ray kali ini udah mulai harus fokus terhadap para pembuff. Didapatkan dengan sangat baik. Susujin harus mundur ke arah belakang. Coba untuk adanya bertahan dengan Spear of Alpha. Tapi hardcut yang tidak bisa dipungkiri membuat Susujin sangat kuat. Sorizo, what are you doing? Dia tahu dia nggak bisa untuk bisa menyelesaikan tugasnya mendapatkan Susujin. Ada baiknya dia mundur dan recall. Ya, hanya ditukarkan dengan beberapa waktu saja sih sebenarnya untuk mendapatkan ke arah Indar Turret ya. Tapi secara item gimana Om? Secara item sudah mulai mengejar ya, jelas buat Dewa juga. Kalau kita melihat item buat si Ray sendiri ini sudah hampir jadi di item yang keempat. Dan dengan adanya BOD dan juga Malphite Roar, ini jelasnya udah sakit banget tadi damage yang bakal diberikan untuk Shadow Kill-nya. Dan jangan lupakan, Quad Shadow yang bisa masuk tadi, atau Shadow Kill yang dipakai juga karena cukup dekat dengan Lord. Jadi dia bisa untuk mencet Retribution-nya. Karena kan nyebar juga, nyambung ke belakang. Oh iya benar, dan dari Dewa United memang untuk item prioritasnya bagi damage dealer-nya emang penetrasi banget nih. Glowing One, Divine Glaive jadi item utama untuk Lunox dan juga Vexananya. Dan itu akan jadi bahaya sepertinya buat RRQ Hoshi. Terutama sisi frontline-nya. Tadi kita sempat ngelihat Ido ngebuka konsil, tapi ternyata posisinya nggak tepat. Akhirnya dia balik lagi, ngebuka Infusion. Dan sayangnya ya tadi Ray tetap bisa ngedapetin shadow kill-nya. Dia nggak terjebak sama sekali. Dan ini yang ngebuat RRQ Hoshi harus jauh lebih berhati-hati lagi. Udah mulai imbang sebenarnya sih. Jadi yang tadinya unggul jauh, sampai 8.000 gol tadi. Ya udah mulai, udah hampir sama sekarang dan tinggal siapa yang lebih rapi nih akhirnya nih. Peraduannya sekarang. Aku ngeliat sih kayaknya Skylar nggak boleh keluar lagi sih seperti tadi. Biarkan mereka team fight front to back-nya pelan-pelan bermainan sama-sama poking. Untuk masalah eksekusi, ini kondisinya Skylar tuh punya power yang bisa dibilang flanking. Dibandingkan ke arah pasukan dari anak dewa. Mungkin dia harus bisa mainkan itu. Karena Awat sekalipun dia punya power sangat besar sekarang. Dengan damage yang udah menuju ke arah Bloodwings. Dia single target. Dia single target, dia adalah one way ticket gitu loh. Tapi sama-sama kalau kita bicara soal main front to back ya, jelas Dewa sangat sustain. 2 revitalize, 2 hero yang sangat mengganggu juga dan bahkan kadang-kadang Hayabusa bisa tiba-tiba masuk untuk nyicil HP-nya lawan.
Ini untung aja ya, Nevin ya. Dari Ray ini karena tadi awal early-nya kalah, dia nggak punya Sky Piston. Kalau dia udah punya Sky Piston, udah gue pastikan tadi tim fight yang kedua wipe out. Iya sih. Pasti wipe out. Bener-bener, karena potensialnya besar banget untuk Ray 714 dari segi KDA. Berapa banyak persentasenya kan kita lihat kalau dia Iya. punya Sky Piston, untungnya early-nya kalah. Dan ini 100% team fight participation loh Bang Oji untuk Dewa United, semuanya ada di tangan Ray. 4 assist karena ada di sana juga. Jadi untuk Lord kali ini, nah Hierarchy Hoshi siapa yang harus mereka targetin dulu Om dari Dewa United? Wah, menurutku mereka tinggal jangan maju sih, bukan mereka yang Oh, buka. gitu? Ya, lebih ke mereka yang nunggu aja gitu loh. Karena Oke. lihat, karena bicara soal team fight participation buat Dewa sendiri, mereka ini mainnya selalu kumpul 5, kumpul 4. Dan itu yang kelihatan kan dari KDA mereka semuanya, 10, 11. Oh iya, dan ya kita bakal melihat juga dengan posisi dari seorang Watt yang sebenarnya udah lumayan bebas buat sekarang, tinggal gimana timing. Oke, timingnya karena Suzuki di sana Hardcat udah mulai masuk, tapi Skylar menjadi fokus utama. Damage telah dikeluarkan, Hidok terlalu sakit, tapi nampaknya Dairon harus tumbang menjadi sebuah Wah. baru dan Chatter pun terjadi. Hierarchy Hoshi, lihat sang raja udah mulai rontok, para istananya ada tersisa 2 pemain saja dan Skylar dan juga sosok seorang Richa yang bisa menyelamatkan mereka. Lagi-lagi dihancurkan, dirontokkan, dan Dewa benar-benar menjadi satu polisi tidur terakhir yang menyandung jalurnya Hierarchy menjadi half champion. Oke, ya Lord Enhance-nya cukup mahal bagi Dewa United berada di tangan mereka dan hanya misalkan 2 prajurit saja. Memang Skylar masih bebas, tapi ini tetap jadi lampu merah yang sangat terang sih buat Hierarchy Hoshi karena mereka harus mulai fokus secara defensif buat sekarang. Ya, apalagi tim fight yang secara terus-menerus kita lihat, ini selalu dimenangkan dengan Dewa loh. Selalu. Sejak menit yang ke-8 tadi. Betul, setuju. Sejak satu momen yang didapatkan dengan mereka juga. Jadi ya, Hierarchy Hoshi, mereka harus bisa menemukan sedikit solusi. At least kalau memang mereka mau coba buat main front to back ya. Ya. Kayaknya mereka udah gak boleh nunggu lagi sih. Tadi aku kan bilangnya mereka harus nunggu nih. Kalau mau start di Lordnya. Tapi karena udah gak ada Lordnya, mereka harus start duluan. Iya ya, apalagi mereka dalam mode defensif ya. Dan Lord yang bakal langsung jump in ke bagian dalam ini bisa menjadi masalah. Jumping ke arah dalam menjadi sebuah masalah, tapi nampaknya masih ada base turret yang bisa diselamatkan di depan sana. Pasukan dari tim Hierarchy di arah top lane, mereka harus clear juga. Dan Sorizo nggak boleh masuk sembarangan karena dia adalah salah satu distraction yang bisa dihadapi oleh tim Dewa. Satu-satunya distraction yang ngebuat tim Hierarchy pecah fokus. Kalau misalnya Sorizo terlalu dini, itu berbahaya banget. Karena Sorizo hilang, mereka udah nggak worry lagi untuk siapa yang akan mereka makan di depannya. Ya, show feminine-nya memang cukup bergantian ya dari 3 lane yang berbeda. Kali ini mereka baru bisa ngedapetin 1 base turret saja. Dan Idok yang tadi sempat ngebuka konsilnya udah langsung dihambat di bagian depan, nggak boleh berdekatan dengan para pemain Dewa United. 8.000 dibayar lunas, Wah. plus mereka unggul hingga 1.000 sekarang. Yang tanya ditekan ya, malah duluan dapetin loh best turret. Iya Buat ya. Dewa juga. Dan banyak wishing lantern ya. Kalau kita lihat itu ada di Vexana, ada di Lunox juga. Ya karena mereka berhadapan dengan hero-hero yang tebal. Dan kita belum melihat akhirnya Dairon ya bisa efektif dan efisien sekarang. Karena ini udah masuk ke dalam ranah milik Lunox. Damage yang diberikan dari Lunox juga jelas akan sangat berasa untuk hero yang tebal. Om, kan dari tadi kita melihat ya, Skylar ini menjadi salah satu punggawa yang dirasuki oleh Rincia dengan hardguard-nya. Iya. Tapi kali ini kan pakai fleeting time. Kenapa nggak Oh. coba di Sutsujin? Biarin depannya dirontokin sama Sutsujin, Skylar-nya nggak keluar dulu, nanti Skylar-nya akan keluar. Oh, jadi Dan nanti eksekutornya di Skylar ya. Ada 2 hardguard jatuhnya nanti. Karena fleeting time-nya aktif sebagai assist. Dan 1 team fight panjang. Satu tim fight panjang Sutsujin jadi punggawa yang di depannya. Iya sih, mungkin itu jadi masalah dari tadi. Coba maksudnya. Coba karena, ya. Karena dari tadi Rincia ketika masuk ke arah Skylar belum ada assist yang keluar. Iya, dan kita ngeliat Archie Hoshi dalam 1 team fight, ya udah langsung selesai gitu aja. Bukan nggak ada tarik ulur yang sebenarnya kita harapkan juga di setiap team fight yang bisa saja mereka berikan dengan adanya Angela, dengan adanya Tigreal juga, dan perebutan purple buff ini bisa jadi satu trigger loh untuk sebuah team fight. Oke. Trigger Oh, team fight diambil kalau Ray. misal diambil dan ternyata Rui kali ini mendapatkan purple buff. Dan membuat para pasukan dari tim Hierarchy mereka benar-benar berada di kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Satu-satunya yang bisa mereka miliki adalah gimana caranya mereka nge-clear lane, management laning dulu untuk bisa sustain dan team fight di arah Lord. Karena kalau mereka nggak benerin laningnya, Hah? kalau team fight kali ini kalah juga, one straight push ada di depan mata. Sangat Di possible. depan mata. Ya, ini soalnya mereka juga belum punya kayak jawaban pasti buat Hayabusa ya. Quad Shadow-nya yang memang bisa ngedance terus-terusan. Mancing source skill dan bahkan membingungkan juga siapa yang bakal ditargetkan nanti buat si Ray. Karena buat tangkap Ray kan butuh banyak source, belum lagi buat tangkap Lunox juga. Oh iya, itu ada 2 damage door yang memang harus jadi target nih. Betul. Dan untuk Hierarchy Hoshi sebenarnya mereka punya advantage sih dengan adanya Angela. Adanya Prince
Ini ngebuat mereka juga bisa mengendalikan lah laningnya dengan cukup baik. Berbeda dengan Dewa United yang akan mengandalkan ke arah seorang Ray. Cuma masalahnya, Lordnya sudah mulai kehilangan Jin. sampai setengah darah. Lihat Jin selalu menjadi orang yang dipoking, dia selalu dihajar habis-habisan supaya tidak ada hard cut di sana untuk dirinya. Dan lihat akan menuju ke arah belakang, Jin harus tumbang dan itu dia target utama mereka. Jin bersama dengan kehilangan seorang idol, Shadow Kill telah keluar menjadi ke arah belakang. Berbagi dengan banyak tapi Skylar tidak akan bisa bertahan kalau tidak ada hard cut. Depan sana, Skylar dirasuki oleh seorang Rincia. Damage-nya terlalu sakit dari Sorizo. Flicker for defensive dan bahkan ini bencana untuk sang raja. Di depan mata mereka tersisa Idol dan juga Rincia. Dan untuk bisa kembali lagi ke lane up dan butuh 30 detik. Dan game yang pertama di tangan dari tim Dewa. Langsung fokus ke arah base-nya. Gak boleh apa terjadi. Dan bahkan di situ Ray Tribution, what the epic comeback from Dewa United. 8.000 gold difference, gak ada urusan, comeback, dan bahkan menang RRQ. Kali ini keuntungan mereka di game yang pertama, mereka lepaskan. Dan Dewa United menunjukkan kualitas permainan mereka dan take the game one. Wow, menampar lagi seluruh ekspektasi para casters untuk game yang pertama karena Dewa United berhasil menutup semua team fight yang diberikan oleh RRQ Hoshi. Dengan cukup rapi, dengan cukup bersih, selalu hanya menyisakan scroller dan jujur. Last moment, coba untuk split push dari seorang Prince. Ini nampaknya nggak berhasil karena pada akhirnya tidak ada hard guard yang terbuka untuk memperpanjang tim fight mereka. Ya, karena ini ada beberapa memang mungkin untuk hero-hero yang cukup debut juga ya, memulai debutnya buat RRQ Hoshi. Tapi Dewa menunjukkan kelas mereka juga bahwa mereka bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Defisit dengan angka 8.000 gold bukanlah halangan untuk bisa langsung dikalahkan. Karena sangat sulit untuk bisa naik. Ada Vexana dengan efek Dadify-nya. Ya. Masih ada juga 2 Revitalize yang harus dihadapi. Masih ada Lunox yang jadi dengan Hayabusa yang jadi. Dan bahkan lihat, bukan hanya heavy CC menurut aku, tapi positioning Watt. Lihat gak? Watt positioningnya dia selalu gak berani kebuka badan. Semenjak dia kalah sama Skylar, dia tahu dia gak harus berhadapan sama Skylar. Dia cuma ngedeliver damage saja, biarin Skylar diganggu sama Sorizo. Biarin aja para pasukan dari tim RRQ, Skylar-nya gak bisa ngedeliver damage. Depannya udah pasti rontok sama Lunox. Dari Lunox lahir, dia adalah tank killer Om Awa. Betul, dan gak ada yang ganggu Lunox di awal tadi. Sebelum sampai ke level 4, Lunox-nya benar-benar udah 1v1 aja. Ya, dan ini dia. Mungkin yang tadi kita sempat bilang di dalam pre-game. Di mana awat permainan agresifnya, di mana awat permainan pintarnya. Tapi ternyata dia gak butuh agresif di dalam laning phase. Dia cuma butuh apa? Dia butuh menang di dalam team fight dengan kondisi dia tidak terlihat sama sekali. Lunox yang benar-benar mengerikan sih memang di game pertama kita. Dan nanti kita bakal melihat juga ya apa saja yang sebenarnya udah mulai diamankan nih oleh kedua belah tim. Karena RRQ Hoshi dengan keuntungan, privilege, mereka udah punya banyak banget di awal. 8.000 gold itemnya udah oke. Tapi secara team fight ini dikalahin banget, di counter banget bisa bilang. Karena itu dia heavy CC kan, kena Fear, kena taunting Unbreakable-nya Gatot Kaca. Apa karena mereka terlalu terburu-buru juga? Ya, aku ngeliatnya lebih ke arah greedy sih Om. Lebih ke arah keburu-buru karena mereka targeting mereka jadi nggak fokus gitu loh. Tapi itu sering nggak sih kita lihat greedy kalau udah unggul juga. Iya, Iya betul. sih, Tapi 8.000 gitu kan. untuk mau menjadi half champion dengan ada kondisi seperti ini itu nggak bisa. Kalau dia masih mau jadi target half champion. Tapi kalau mereka nggak target ke half champion nggak masalah. Karena dari tadi yang kita bahas adalah target mereka sebagai half champion season. Betul. Ya toh? Dan jawaban karena Mobius ini ternyata hanya bisa menjawab di arah early game saja. Dan kita bakal melihat juga untuk player highlights. Kita melihat momen ini. Ketika Lordnya masih jalan kan sebenarnya di atas. Ya, ini udah di menit ke 8.50 berarti ya tadi ya. Semua yang dibangun dengan RRQ Hoshi langsung pecah. Pecahnya dari sini momennya. Ya. Satu kesempatan, dibalikan semuanya. Tiba-tiba Wattnya dapat double kill. Dan usaha-usaha lain yang dilakukan RRQ Hoshi juga langsung seakan-akan terpatahkan semuanya. Gila. Ini comeback yang sangat manis sih menurut aku dari para pasukan anak dewa. Susujinnya bener-bener free. Hardguard-nya ke arah Skylar di sana. Padahal kondisinya menurut aku, hardguard ini harusnya di Susujin. Lihat Skylar-nya aja ketika dia dalam kondisi teamfight, bebas gak tersentuh sama sekali loh. Ya, sayang, kenapa gak di Susujin yang dia sangat membutuhkan darah itu. Dan tentunya MVP-nya langsung kepada Super Awan Supriyadi. Wow, ini dia
Dengan Lunox yang luar biasa, KDA di angka 627 dan damage-nya emang pasti udah nggak main-main. Dan secara game, selama gamenya berjalan aku ngeliat posisi dia yang bebas banget. Emang 2 kali ke pick off, tapi ketika ada di arah team fight nih ya, masuk team fight yang benar-benar krusial, dia ada di bagian paling belakang, tapi damage-nya bisa ke-deliver dengan baik. Ya apalagi sesuai dengan gayanya dia kan, gak usah dengerin nih yang lain nih, yang penting gue menang ya, menang gamenya. Gak usah dengerin, Oke, bener-bener. mungkin banyak yang bertanya, Bang kenapa nggak Mueza, Bang kenapa nggak Mueza? Karena gini loh, Mueza tadi itu baru ngebuka ketika dia tahu pokingan depannya. Ya, Vexana itu bener-bener ngepoking ke arah Susujin, Awat di sana, Spear of Alpha for defensif, udah baru Mueza di situ masuk. Kalau Mueza dari tadi masuk sendirian gak ada apa-apa, itu gak bakal berguna. Dan lihat ke belakang Susujin kali ini, kalau dia gak ada Awat, gak ada Case, Susujin ini malah kuat kan? iya, iya. Makanya semenjak ini gak berhasil, mereka ubah template gameplaynya. Mereka poking Susujinnya dulu, mereka bikin Susujinnya sekarang baru. Di situ Muezanya masuk dengan nikmat. Iya. Kalau enggak, dia masuk duluan. Inilah kenapa aku bilang bukan Mueza sulit untuk bisa mendapatkan MVP tadi. Betul, betul. Dan sebenarnya ini peran dari Ray juga cukup besar ya. Karena akhirnya dia bisa ngasih trade yang lumayan imbang. Dia sempat dapetin ke arah Susujinnya juga. Tapi di momen team fight di menit yang ke-6, ini masih dipegang sama RRQ banget sih. Masih. Ini sampai menit ke-8 apa ya tadi ya. Iya. Itu bench luck-nya kita juga. Tapi sebenarnya udah mulai kelihatan ada potensi kalau dari Dewanya bisa menang ya. Karena banyaknya waktu yang bisa dibeli juga dengan Dewa sendiri. Jadi kelihatan bagaimana 2 battle spell Revitalize yang dibawakan ini punya hasil yang maksimal. Dan jangan lupakan ada satu Lord juga yang tercuri tadi. Didapetin dengan Ray berkat Shadow Heal dan juga Retribution. Itu ya, menit yang ke-12. Ngeliat dari segi power team fight-nya, menurut aku ini kebantu sama itemnya juga sih Om. Kayak Glowing One, Wishing Lantern, itu udah langsung nutup potensial frontline yang tebel-tebel banget dari Arky Hoshi. Ya, lihat. Sini kita akan lihat lagi Susujinnya kan. Dia hantam kan, baru Mueza masuk kalau udah mulai sekarat gitu. Itulah perannya Kei sama Awat. Poking tipis-tipis aja. Karena pattern yang dilakukan Rinsia dari tadi masuknya ke arah Skylar. Ya. Susujinnya dilepaskan. Dan ini Riz juga cukup terlambat ya, dia masih pengen coba untuk ya udah split push dulu fokus di area top lane. Tapi ternyata nggak sekuat itu untuk bisa menghadapi damage yang udah sebanyak ini. Karena udah seimbang posisinya. 2 damage dealer juga ya. Kalau misalnya masih nggak terlalu seimbang, Wah, beda. Gak usah dengar kata orang. Gak usah dengar kata orang kalau Awat memang udah gak bisa bersinar. Gak usah dengar kata orang Awat udah gak bisa naik daun. Tapi ternyata Awat membuktikan. Super Awat Supriyadi, nama super yang dilekatkan bukan karena dirinya sendiri tapi karena orang lain. Ya emang udah bener-bener jadi anak dewa ya. 17-14 dari segi eliminasi objektif yang akhirnya udah mulai diunggulkan ketika masuk ke di atas menit 12 ketika masuk ke arah Lordnya juga ya Om. Ya lumayan nih tapi ya. Lihat bagaimana dari Dewa juga, mereka lumayan tertindas loh di early game. Tapi hanya ada 2 turtle ternyata yang didapatkan oleh masing-masing tim ini atau bisa spawn di game tadi dan jatuh ke Arky Hoshi. Dari emblem setnya ini safety banget buat Dewanya. Mereka main di belakang kayak Ray cuma terpick off sekali. Iya. Watt cuma terpick off 2 kali karena tanpa single target lock juga. Ini membuat Arky Hoshi memang susah buat tim fight-nya. Betul. Mereka bisa menang early. Mid late game-nya nggak ada yang bisa nangkap kalau jadi Dewa United. Dan spellnya juga sih Om, ini menarik banget gitu kan. 2 Purify, 2 Revitalize. Betul. Jadi apapun yang pengen coba untuk dibuka bisa ditutup dengan Purify dan bisa di hold lebih lama lagi dengan Revitalize. Ya, dan tadi kalau kita lihat yang terakhir, mereka kan nggak pulang. Mereka Iya. bareng jalan di tengah, nge-heal-nya pakai Revitalize. Bener. Kolam Bisa dia. dimanfaatin di situ ya. Bisa. Oh, dan ini dia untuk Rich Guy by UBS Gold ada Skylar dengan 795 GPM. Tapi ngomongin damage deal, ini ternyata memang harus jatuh ke tangan seorang Case. Ya karena Case yang ngebuka seluruh pokingan yang tadi kita sempat bahas. Memang ya tidak dapat poin kill pasti ya, cuma meledak-meledak damage dari Vexana, Terrify-nya belum, Eternal God-nya belum, semuanya sedikit demi sedikit itu lama-lama menjadi bukit. Wah, tapi pecah di bentuk yang ke-8 itu kan. Oh iya. Pecah di bentuk ke-8 udah mulai langsung ke atas dan akhirnya Dewa mereka unggul sedikit juga. Tapi kalau kita bicara soal draftnya juga tadi munculnya Angela ini sebenarnya cukup mengagetkan juga sih. Karena ada hero dari Rins kan yang masih tersedia tadi. Ada Aurora yang bisa menghentikan laju lompatan dari Povius misal. Ya, benar-benar. Jadi memang banyak banget yang akhirnya bisa tangkap sosok Povius-nya. Tapi ya pada akhirnya ketika kita ngomongin team fight 5 lawan 5, ini jadi beda cerita apalagi di arah late game. Dan ini yang harus mulai